Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Matahari pagi baru saja muncul dari balik pegunungan, mewarnai langit desa dengan semburat oranye lembut. Rahman duduk di bangku kayu depan rumahnya yang sederhana, menikmati angin pagi sambil menyeruput kopi hangat. Di sebelahnya, Aini, istrinya, tengah menyulam kain kecil untuk dijual ke pasar. Mereka, pasangan muda yang baru menikah, hidup sederhana namun saling melengkapi. Aku sempat bermimpi aneh semalam, kata Rahman tiba-tiba, memecah keheningan. Aini melirik, bibirnya melengkungkan senyum kecil. Mimpi apa lagi kali ini? Mimpi menang undian ya? Rahman tertawa ringan, menggeleng. Bukan, aku bermimpi tentang rumah besar. Besar sekali. Dindingnya tinggi, jendelanya banyak. Rasanya seperti rumah milik orang kaya. Aini menaruh kain sulamannya dan menatap suaminya dengan lembut. Kamu memang sering bermimpi hal-hal aneh, tapi aku yakin itu tanda kalau rezeki kita bakal datang. Belum sempat Rahman membalas, seorang kurir pos datang dengan sepeda tuannya. Ia berhenti di depan pagar kayu rumah mereka. Pagi Pak Rahman, ada surat penting buat Anda, katanya sambil menyerahkan amplop coklat. Rahman mengernyit, lalu membuka amplop itu dengan penasaran. Dari notaris, gumamnya. Isi surat itu membuatnya tercengang. Ia membaca ulang kalimat di atas kertas itu tak percaya. Ini rumah warisan dari kakekku di kota. Dia baru saja meninggal. Aini mendekat, mencoba membaca surat itu dari balik pundak suaminya. Rumah? Warisan? Bukankah keluargamu bilang dia sudah lama meninggalkan desa ini? Rahman mengangguk perlahan, masih memandangi surat itu. Aku juga tidak menyangka. Mereka bilang dia pindah ke kota, tapi kami tak pernah tahu kemana. Sekarang, aku bahkan tak tahu seperti apa rumahnya. Mereka terdiam sejenak. Angin pagi yang lembut kini terasa membawa hawa dingin yang aneh. Jadi, apa kamu mau pergi melihatnya? Tanya Aini hati-hati. Rahman menoleh ke istrinya, melihat pancaran harapan di matanya. Ya, mungkin ini jalan kita keluar dari kesulitan. Kita akan pergi ke sana, mulai hidup baru. Bagaimana menurutmu? Aini tersenyum, meski dalam hatinya ada sedikit rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Kalau itu membuatmu bahagia, aku akan ikut. Beberapa hari kemudian, mereka mengemasi barang-barang sederhana yang mereka miliki dan berangkat ke kota dengan bus tua. Sepanjang perjalanan, Aini terus memandang keluar jendela, memperhatikan bagaimana lanskap desa perlahan berubah menjadi bangunan-bangunan tinggi dan jalanan yang ramai. Namun, begitu mereka tiba di alamat yang tertera pada surat itu, suasana langsung berubah. Rumah itu berdiri megah tapi terlihat lusuh dan terlantar. Catnya mengelupas, dedaunan kering memenuhi halaman, dan jendela-jendela besar di lantai atas seolah mengawasi mereka dengan sunyi. Ini rumahnya, bisik Aini dengan nada ragu. Rahman mengangguk, menggenggam tangan istrinya untuk memberi rasa aman. Ya, ini rumahnya. Besar sekali kan? Aini menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Besar, iya, tapi rasanya seperti ada yang kosong. Rahman tersenyum kecil berusaha menghilangkan kegelisahan istrinya. Sudahlah, kita masuk dulu, ini rumah kita sekarang. Saat mereka melangkah ke dalam, pintu kayu tua itu mengeluarkan bunyi berderit panjang, seolah menyambut kedatangan mereka dengan nada dingin. Hari pertama mereka di rumah baru terasa melelahkan. Rahman dan Aini menghabiskan hampir sepanjang sore membersihkan debu yang menutupi setiap sudut ruangan. Rumah itu memiliki banyak kamar dengan perabotan kayu tua yang masih kokoh meski terlihat usang. Langit-langitnya tinggi dihiasi lampu gantung yang penuh sarang laba-laba. Aku tidak menyangka rumahnya sebesar ini, ujar Aini sambil mengelap meja di ruang tengah. Ia berhenti sejenak mengamati dinding yang dihiasi bingkai foto-foto tua. Tapi kenapa terasa dingin ya? Rahman yang sedang menyapu lantai tersenyum tipis. Mungkin karena sudah lama kosong. Setelah kita tinggal di sini, semuanya pasti terasa lebih hangat. Sore itu, mereka memutuskan untuk menjelajahi bagian rumah yang belum sempat dibersihkan. Salah satu yang paling menarik perhatian Rahman adalah pintu loteng yang terletak di ujung tangga. Loteng ini sepertinya belum dibuka selama bertahun-tahun, kata Rahman sambil memeriksa gagang pintu yang berkarat. Aini berdiri di belakangnya, menggenggam sapu. Apa kamu yakin mau masuk ke sana sekarang? Mungkin lebih baik kita tunggu besok. Rahman tersenyum mencoba meyakinkan istrinya. Sebentar saja,
Aku hanya ingin melihat ada apa di dalamnya. Pintu loteng itu terbuka dengan suara berderit yang panjang, seperti protes. Tangga kayu menuju loteng terlihat rapuh, tapi masih cukup kuat untuk menopang tubuh Rahman. Ia naik perlahan, sementara Aini menunggu di bawah dengan perasaan was-was. Loteng itu gelap dan penuh dengan barang-barang tua, peti kayu, koper berdebu, dan rak-rak penuh buku usang memenuhi ruang yang sempit itu. Cahaya matahari sore masuk melalui jendela kecil yang kotor, memberikan penerangan seadanya. Rahman berjalan perlahan memperhatikan setiap sudut. Pandangannya tertuju pada sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya terdapat sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. "Aini, aku menemukan sesuatu," seru Rahman dari atas. Aini mendongak mencoba melihat apa yang ditemukan suaminya. "Apa itu?" Rahman membawa buku itu turun, membersihkan debu yang menempel di sampulnya. Sepertinya ini buku harian kakek. Mereka duduk di ruang tengah, membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tangan di dalamnya rapi, tetapi tinta sudah mulai memudar. "Aku memulai ini dengan harapan besar, tetapi kini aku hanya dihantui rasa bersalah." Rahman membaca keras-keras kalimat pertama itu, membuat Aini langsung merasakan ketegangan. "Apa maksudnya?" tanya Aini sambil menggenggam tangan suaminya. Rahman menggeleng, melanjutkan membaca. Halaman demi halaman buku itu mengungkap kisah mengejutkan tentang kakeknya yang ternyata pernah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib demi mendapatkan kekayaan dan kejayaan. "Nyi Blorong memberiku segalanya, tetapi harga yang harus kubayar terlalu mahal. Kini kutukan itu mengincar keturunanku." Rahman menutup buku itu dengan cepat, seolah tak ingin membaca lebih jauh. "Ini tidak masuk akal," katanya dengan nada tegas. Aini memandang suaminya dengan mata yang mulai berair. "Tapi, bagaimana kalau semua ini benar? Apa yang harus kita lakukan?" Rahman berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan itu. "Tidak, ini cuma cerita lama. Mungkin kakekku hanya sedang tertekan waktu itu." Aini tak menjawab, hanya memandangi buku harian itu dengan rasa takut. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah ini, sesuatu yang mungkin berasal dari masa lalu kakek Rahman. Di malam hari, saat semuanya sunyi, Aini terbangun karena mendengar suara seperti desis halus dari loteng. Ia menggoyangkan lengan suaminya dengan panik. "Rahman, dengar itu." Rahman yang setengah mengantuk membuka mata, mendengarkan dengan saksama. Suara itu semakin jelas, denting halus seperti benda yang digerakkan perlahan. "Apa itu?" bisik Aini dengan suara bergetar. Rahman bangkit dari tempat tidur, mengambil senter, dan berjalan menuju tangga. "Aku akan memeriksa." Aini menahan lengan suaminya. "Jangan Rahman, tunggu besok saja." Rahman menatap istrinya, mencoba menenangkan. "Aku hanya ingin memastikan tidak ada apa-apa." Dengan langkah hati-hati, Rahman naik ke loteng, sementara Aini menunggu di bawah dengan napas tertahan. Pagi itu, ia membawa bunga-bunga liar dari taman kecil di belakang rumah, menghias meja makan untuk merayakan kabar baik tersebut. "Ini hari yang istimewa," kata Rahman dengan senyum lebar, menyodorkan secangkir teh hangat kepada istrinya. Aini mengelus perutnya yang masih datar sambil tersenyum lemah. "Aku juga senang, Rahman, tapi aku tak bisa menghilangkan rasa gelisah ini." Rahman duduk di depannya, menggenggam tangannya lembut. "Kita akan melewati semua ini bersama. Anak ini adalah berkat bagi kita. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar." Semenjak hari itu, Aini mulai diganggu mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat seorang wanita tua berbaju lusuh berdiri di dekat ranjangnya, berbisik dalam bahasa yang tidak ia pahami. Kadang, ia mendengar suara desis seperti ular di sela-sela mimpi buruk itu. Pagi itu, Aini bangun dengan wajah pucat. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegangi kepala. "Kenapa, Aini?" tanya Rahman, masih terkantuk-kantuk. "Aku bermimpi buruk lagi," jawab Aini dengan suara lirih. "Ada wanita tua di kamar kita. Dia seperti memperingatkan sesuatu." Rahman menghela napas, mencoba menenangkan istrinya. "Itu cuma mimpi, Aini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Aini menggeleng, tatapannya kosong. Tapi terasa begitu nyata, bahkan aku bisa mencium bau amis di dalam mimpi itu. Rahman terdiam sejenak, merasa aneh dengan kata-kata istrinya. Tetapi ia memutuskan untuk tidak memperpanjang pembicaraan. "Mungkin kamu terlalu lelah. Hari ini aku akan mengajakmu berjalan-jalan supaya pikiranmu lebih tenang." Namun, keanehan di rumah itu tidak berhenti hanya di mimpi Aini. Malam harinya, saat Rahman berdiri di depan cermin kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di sudut cermin, bayangan hitam melintas dengan cepat, seperti sosok yang sedang mengintip dari balik punggungnya.
Rahman langsung berbalik, tetapi tak ada siapapun di sana. Ia mengusap wajahnya dengan air dingin, mencoba menghilangkan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Ketika ia kembali ke kamar, Aini sedang duduk di atas ranjang dengan mata melotot ke arah pintu. "Kamu dengar itu?" bisik Aini, suaranya gemetar. "Dengar apa?" Rahman mendekat, meletakkan tangannya di bahu istrinya. Aini menunjuk ke arah loteng. "Dengar." Seperti ada suara desis di atas sana. Sama seperti di mimpiku. Rahman mencoba menenangkan istrinya. Meskipun dalam hatinya ia juga merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Mungkin cuma tikus. Loteng itu memang penuh barang-barang lama. "Rahman," suara Aini terdengar putus asa. "Aku rasa kita harus pergi dari rumah ini. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Rahman memandang istrinya dengan ekspresi keras kepala. "Aini, kita tidak bisa pergi begitu saja. Rumah ini adalah satu-satunya harapan kita untuk memulai hidup baru. Aku yakin semua ini hanya perasaanmu saja." "Tapi aku merasa ada sesuatu yang salah," balas Aini sambil menahan air mata. "Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada kita atau anak kita." Rahman menghela napas panjang, duduk di samping istrinya. "Dengar Aini, aku tahu kamu takut, tapi kita tidak bisa membiarkan rasa takut itu menghancurkan semuanya. Ini rumah kita sekarang, kita harus mencoba bertahan." Aini hanya diam, matanya penuh dengan kecemasan. Ia ingin mempercayai Rahman, tetapi firasat buruk itu semakin sulit ia abaikan. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Bau amis sering tercium tanpa alasan, terutama di kamar tidur mereka. Kadang, Aini merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan, meskipun ia tahu ruangan itu kosong. Malam-malam mereka semakin dipenuhi dengan ketegangan. Percakapan yang dulu hangat mulai berubah menjadi perdebatan. "Aku tahu kamu ingin kita bertahan di sini," kata Aini suatu malam, "tapi aku tidak yakin kita bisa. Semua ini mulai mempengaruhi kesehatanku, Rahman." Rahman hanya mengangguk kecil, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Dalam hatinya ia pun merasa takut, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Di tengah ketegangan itu, bayangan kakeknya dan buku harian yang mereka temukan di loteng mulai menghantui pikirannya. Rahman mulai bertanya-tanya, apakah semua ini memang ada hubungannya dengan masa lalu keluarganya. Malam itu suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin di luar rumah berhembus kencang menimbulkan suara gemerisik dedaunan yang menyentuh jendela. Lampu di ruang tamu berkelip-kelip, seperti ragu untuk tetap menyala. Rahman duduk di kursi kayu dekat jendela kamar, menatap gelas kopi yang tinggal setengah. Ia mendengar suara desis samar, seperti berasal dari sudut ruangan. Pikirannya masih berkecamuk, berusaha memahami semua keanehan yang telah terjadi. Tiba-tiba lampu kamar meredup. Rahman mengangkat pandangannya. "Aini?" panggilnya berharap istrinya mendengar dari dapur. Namun tidak ada jawaban. Saat itulah udara di sekitarnya menjadi dingin. Bau kemenyan yang menyengat tiba-tiba tercium membuat Rahman merasa mual. Perlahan ia mendengar suara berat dan serak memanggil namanya. "Rahman." Rahman mendongak cepat. Di sudut kamar berdiri sosok pria tua dengan wajah yang mulai dikenalnya. Itu kakeknya. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan terlihat lebih kurus daripada yang Rahman ingat. Namun matanya yang tajam membuat Rahman tak bisa mengalihkan pandangan. "Kek!" Rahman bergumam, suaranya gemetar. Kakeknya melangkah perlahan ke arahnya, tetapi langkahnya hampir tidak menimbulkan suara. "Rahman, kenapa kau berhenti?" Rahman hanya terdiam, tubuhnya kaku. "Apa maksud kakek?" tanyanya akhirnya. Meski suaranya terdengar seperti bisikan. "Kau sudah memulai ini dan kau tahu jalan keluarnya." Suara kakeknya terdengar penuh penyesalan. "Pesugihan ini bukan sekadar perjanjian. Jika kau berhenti di tengah jalan, kau akan kehilangan segalanya." Rahman menelan ludah. Pikirannya berputar. "Tapi, aku tidak pernah ingin melibatkan Aini, Kek. Dan sekarang dia hamil." Kakeknya menghela napas panjang, suaranya terdengar semakin berat. "Aku juga tak ingin keturunanku menanggung ini. Tapi kau harus memilih. Jika perjanjian ini dilanjutkan, hidupmu akan penuh keberuntungan. Jika tidak, kau dan keluargamu akan menghadapi kutukan yang lebih berat." Rahman mencoba mengendalikan rasa takutnya. "Kutukan apa, Kek? Apa yang sebenarnya terjadi?" "Aku terikat oleh perjanjian itu hingga hari kematianku, Rahman," jawab kakeknya dengan suara bergetar. "Dan sekarang, perjanjian itu diwariskan padamu. Jika kau menolak, roh-roh yang terikat pada pesugihan ini tidak akan diam. Mereka akan menghancurkan segalanya." Rahman menggeleng dengan panik. "Aku tidak mau. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku akan menemukan cara untuk keluar dari semua ini." Kakeknya menatapnya dengan sedih. "Kau bisa mencoba, tapi ingat, waktu tidak berpihak padamu."
Dengan angin dingin yang tiba-tiba berhembus kuat, sosok kakeknya menghilang. Bau kemenyan perlahan memudar, tetapi perasaan takut masih menguasai Rahman. Aini mendapati Rahman duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat saat ia masuk ke kamar. "Rahman, ada apa? Kau terlihat seperti habis melihat hantu." Rahman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Aini, ada yang harus kau tahu." Aini mendekat, duduk di sampingnya. "Apa itu? Katakan padaku." Rahman menggenggam tangan Aini, mencoba mengatur napas. "Kakekku, dia muncul di kamar ini tadi. Dia bilang aku harus melanjutkan sesuatu yang dia mulai." Mata Aini membesar. "Apa maksudmu? Melanjutkan apa?" Rahman mengalihkan pandangan, merasa sulit untuk menjawab. "Pesugihan Aini. Semua ini, keberuntungan kita, rumah ini, semuanya berasal dari perjanjian yang dia buat." Aini terdiam, napasnya memburu. "Rahman, kau bercanda kan?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Rahman menggeleng. "Aku harap aku bercanda, tapi ini kenyataan, dan sekarang aku harus memilih." "Memilih apa?" Aini mulai menangis, air matanya mengalir deras. "Memilih untuk menghancurkan hidup kita, atau tetap hidup dengan perjanjian itu?" "Rahman, bagaimana bisa kau mempertaruhkan hidup kita untuk ini?" "Aku tidak tahu, Aini," Rahman berteriak, suara yang penuh frustrasi. "Aku tidak tahu harus melakukan apa, tapi aku bersumpah, aku akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kita atau anak kita." Aini menangis terisak-isak, menggenggam tangan Rahman erat. "Tolong, aku hanya ingin hidup tenang. Kita pergi saja dari sini, tinggalkan rumah ini. Kita bisa memulai dari awal di tempat lain." Rahman tidak menjawab, hanya menatap istrinya dengan mata yang penuh kebingungan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan meninggalkan rumah itu. Tetapi untuk sekarang, ia memilih diam, memeluk Aini erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Pagi itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kecil yang sepi, membuat suasana semakin mencekam. Rahman berjalan cepat menyusuri gang berbatu, sesekali melirik ke sekeliling. Hatinya penuh kegelisahan, namun tekadnya bulat. Ia sudah mendengar tentang seorang dukun tua yang konon memiliki pengetahuan tentang hal gaib. Rumah dukun itu terletak di ujung desa, di tepi hutan kecil yang rimbun. Bangunan kayunya tampak tua dan rapuh, dengan atap yang sebagian ditutupi daun kelapa kering. Aroma dupa menyengat tercium bahkan sebelum Rahman mengetuk pintu. "Masuk saja, nak!" Suara serak dari dalam terdengar sebelum Rahman sempat mengetuk. Ia menelan ludah mendorong pintu kayu yang berderit pelan. Di dalam, seorang pria tua duduk bersila di atas tikar anyaman, dikelilingi oleh berbagai benda aneh, botol-botol kaca berisi cairan tak dikenal, tumpukan kertas mantra, dan beberapa keris yang tergeletak di meja kecil. Mata pria itu menyipit memandang Rahman dengan penuh selidik. "Kau yang datang mencariku karena masalah pesugihan, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Rahman tertegun. "Bagaimana Bapak tahu?" Dukun itu tersenyum tipis, menunjukkan gigi-gigi kuningnya. "Orang seperti kau datang ke sini hanya untuk dua hal, mencari kekayaan atau menghindari kutukannya. Wajahmu jelas menunjukkan kau berada di ujung tanduk." Rahman menghela napas berat, lalu duduk di hadapan pria tua itu. "Saya butuh bantuan, Pak. Semua ini dimulai dari kakek saya. Dia membuat perjanjian dan sekarang kutukan itu mengintai keluarga saya." Dukun itu mengangguk pelan seolah sudah mendengar kisah seperti ini ribuan kali. "Kakekmu telah menyerahkan jiwa keluarganya pada roh yang terikat oleh pesugihan. Apa yang kau alami adalah bayaran yang mereka tagih. Kau ingin menghentikannya." Rahman mengangguk cepat. "Iya, apapun yang harus saya lakukan, saya akan melakukannya." Mata sang dukun menyipit lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam. "Menghentikan perjanjian seperti ini bukan hal yang mudah, nak. Ada harga yang harus dibayar, dan risiko yang harus kau tanggung. Kau harus tahu, roh-roh ini tidak akan melepaskan cengkeramannya tanpa perlawanan." Rahman menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu mengambil sebuah kendi kecil dari meja, menuangkan cairan hitam ke dalam mangkuk tanah liat, lalu mulai mengucapkan mantra pelan. Suaranya rendah dan bergetar, seperti bergema di seluruh ruangan. Setelah selesai, ia menatap Rahman. "Kau harus kembali ke tempat perjanjian itu dimulai. Bawa sesuatu yang memiliki hubungan dengan kakekmu, sesuatu yang ia gunakan dalam ritual pesugihan. Di sana, kau harus menghancurkan benda itu dan memutuskan ikatan dengan roh yang terlibat." "Rahman, apa maksud Bapak? Barang apa yang saya cari?" "Biasanya berupa jimat, keris, atau benda pusaka yang dianggap sebagai penghubung."
jawab sang dukun. Tetapi ingat, roh-roh ini tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Mereka akan menyerangmu dengan cara apapun untuk melindungi perjanjian itu. Rahman merasa darahnya berdesir dingin. Dan jika saya berhasil, apa kutukannya akan berhenti? Dukun itu mengangguk pelan. Ya, tetapi itu bukan akhir segalanya. Hidupmu akan kembali seperti sebelum perjanjian itu dibuat. Kemiskinan, kesulitan, semuanya akan kembali. Apa kau siap untuk itu? Rahman terdiam sejenak. Pikirannya melayang ke wajah Aini yang semakin pucat karena stres dan anak yang belum lahir dalam kandungannya. Ia mengepalkan tangan. Saya lebih baik hidup miskin, asal keluarga saya selamat. Dukun itu tersenyum samar, lalu menyerahkan sebuah kain merah berisi mantra perlindungan. Gunakan ini sebagai perlindungan sementara. Tapi ingat, kau harus cepat. Semakin lama kau menunda, semakin kuat roh-roh itu mencengkeram keluargamu. Malam harinya, Rahman menceritakan semuanya kepada Aini. Istrinya terlihat ketakutan, tetapi juga penuh harapan. Jadi, kau benar-benar akan pergi ke tempat itu? Tanya Aini dengan suara gemetar. Rahman mengangguk. Aku harus Aini, ini satu-satunya cara. Bagaimana jika kau terluka atau tidak kembali? Aini menangis, mencengkeram lengan suaminya. Rahman memeluk Aini erat, membisikkan kata-kata yang berusaha menenangkan. Aku akan kembali, untukmu, untuk anak kita. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aini terisak, tetapi akhirnya mengangguk. Kalau begitu, aku akan mendoakanmu. Apapun yang terjadi, kau harus kembali. Rahman menatap mata istrinya dengan penuh tekad. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya soal menghentikan kutukan, tetapi juga tentang menyelamatkan keluarga yang ia cintai lebih dari segalanya. Langit di atas rumah Rahman gelap gulita, tak ada bintang maupun bulan yang terlihat. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Di dalam rumah, Rahman dan Aini duduk berhadapan di ruang tengah, dengan mangkuk besar berisi air kelapa yang telah dicampur bunga 7 rupa di antara mereka. Apakah kau yakin ingin melakukannya malam ini? Tanya Aini, suaranya bergetar, matanya merah karena habis menangis. Rahman mengangguk tegas. Semakin lama kita menunggu, semakin besar bahaya yang mengintai Aini. Anak kita tidak boleh lahir dalam kutukan ini. Aini menghela napas, mencoba mengumpulkan keberanian. Baiklah, aku akan menemanimu apapun yang terjadi. Rahman mengeluarkan kain merah pemberian dukun tua itu dari sakunya. Di dalamnya terdapat sebuah keris kecil, pusaka keluarga yang ia temukan di lemari tua kakeknya. Menurut sang dukun, keris ini adalah penghubung utama dengan roh pesugihan yang menjanjikan kekayaan kepada keluarganya. Rahman dan Aini telah memutuskan untuk menghancurkannya malam ini, meski mereka tahu risikonya sangat besar. Rahman mulai membaca doa perlindungan seperti yang diajarkan oleh dukun. Suaranya mantap, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Aini duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan suaminya, berusaha memberikan keberanian. Ketika Rahman mengucapkan kalimat terakhir dari doa itu, suasana rumah berubah drastis. Lampu di ruang tengah tiba-tiba padam, hanya menyisakan cahaya lilin yang redup. Bau amis menyeruak dari udara disertai suara desis yang menggema di seluruh ruangan. Apa itu? Bisik Aini, matanya melotot ke arah jendela yang tiba-tiba bergetar. Rahman berdiri, menatap sekeliling dengan tegang. Dia datang, ucapnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin yang semakin kencang. Tiba-tiba sesosok wanita muncul di tengah ruangan. Kulitnya pucat kehijauan, rambutnya panjang dan hitam pekat menjuntai hingga menyentuh lantai. Namun yang paling mencolok adalah tubuh bagian bawahnya yang menyerupai ular besar dengan sisik mengkilap. Matanya merah menyala, menatap Rahman dan Aini dengan penuh amarah. Kalian berani memanggilku? Suara Nyi Blorong menggema, seperti ribuan ular yang berbicara serempak. Apa yang kalian inginkan? Rahman berdiri di depan Aini, melindungi istrinya. Kami ingin memutuskan perjanjian ini. Kami tidak akan membiarkan keluargaku terjebak dalam kutukanmu lagi. Nyi Blorong tertawa dingin, suara tawanya membuat udara terasa semakin berat. Kalian bodoh. Perjanjian ini sudah ditetapkan oleh kakekmu. Kekayaan yang kalian nikmati bukan tanpa harga. Jika kau menghancurkan pusaka itu, kau akan membangkitkan amarahku. Rahman tidak gentar. Ia mengangkat keris itu, bersiap untuk menghancurkannya seperti yang diinstruksikan oleh dukun. Aku tidak peduli dengan kekayaan itu. Yang aku pedulikan hanya keluargaku. Nyi Blorong berteriak marah dan tubuhnya melesat ke arah Rahman dengan kecepatan luar biasa. Rahman dan Aini terjatuh, lilin yang menerangi ruangan padam seketika. Dalam kegelapan, mereka hanya bisa mendengar desis ular dan suara Nyi Blorong yang mengancam. Berani melawan,
Kau akan menyesal. Rahman bangkit, menggenggam kain merah dengan keris di dalamnya. Aini, tetap di belakangku. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan kain ini, serunya. Dengan keberanian yang tersisa, Rahman membaca doa pelepasan sambil memegang keris itu erat-erat. Setiap kata yang diucapkannya membuat Nyi Blorong semakin marah. Makhluk itu menyerang, berusaha merebut keris dari tangan Rahman, tetapi tubuhnya terpental setiap kali mendekati kain merah itu. Aini yang bersembunyi di belakang Rahman berdoa dalam hati sambil menahan tangis. Tolong ya Tuhan, lindungi kami. Rahman mengayunkan keris itu ke lantai, menghancurkannya dengan batu besar yang sudah ia siapkan. Saat keris itu pecah, suara jeritan melengking memenuhi ruangan. Nyi Blorong melingkar kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan memudar menjadi kabut hitam. Ini belum selesai, suara Nyi Blorong bergema sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah semuanya berakhir, rumah mereka kembali sunyi. Lampu menyala kembali dan udara amis perlahan menghilang. Rahman terduduk di lantai, tubuhnya lemas, sementara Aini segera menghampirinya, memeluknya erat. Kita berhasil, Rahman, bisik Aini, air mata mengalir di pipinya. Rahman hanya mengangguk, menatap puing-puing keris di lantai. Tapi ini baru permulaan, Aini. Kita harus siap menghadapi apapun yang datang setelah ini. Hari berganti, bulan berlalu setelah peristiwa itu. Akhirnya tiba saat persalinan. Pagi itu, rumah Rahman yang dulu terasa hangat kini dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Aini berbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi setelah perjuangan panjang melahirkan anak mereka. Di sisinya, Rahman duduk terdiam, menatap kain putih yang menutupi tubuh kecil bayi mereka. Bayi yang tak pernah sempat menangis. Rahman mengepalkan tangan, air matanya mengalir tanpa henti. Aku gagal, Aini. Aku gagal melindungi kalian. Suaranya terdengar pecah, dipenuhi rasa bersalah yang tak tertahankan. Aini menoleh perlahan, matanya kosong, seperti seluruh semangat hidupnya telah hilang. Ini bukan salahmu, Rahman, ucapnya pelan meski suaranya hampir tak terdengar. Mungkin ini memang takdir kita. Rahman menggeleng keras, memukul lututnya sendiri. Tidak, ini bukan takdir. Aku yang memulai semua ini. Aku yang membawa kutukan ini ke dalam keluarga kita. Bayangan kejadian beberapa hari terakhir terus menghantuinya. Pertarungannya dengan Nyi Blorong memang berhasil menghancurkan keris dan memutuskan perjanjian, tetapi dampaknya ternyata jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Kutukan itu tak hanya berakhir di dirinya, tetapi juga mengambil nyawa anak mereka, harga yang tak pernah ia duga harus dibayar. Di luar, langit tampak suram meski hari telah siang. Angin bertiup dingin membawa debu dan daun-daun kering yang berterbangan. Desa tempat mereka tinggal seakan ikut merasakan duka yang menyelimuti keluarga kecil itu. Pak Jamal, tetangga mereka yang tua dan bijaksana, datang menjenguk. Wajahnya muram saat melihat suasana di dalam rumah. Ia duduk di dekat Rahman, menepuk pundaknya dengan lembut. Rahman, aku tahu kau sedang sangat terpukul. Tapi ingatlah, hidup harus terus berjalan, katanya pelan, suaranya penuh empati. Rahman hanya menunduk, tak sanggup menatap Pak Jamal. Apa gunanya hidup, Pak? Anak kami meninggal. Semua ini karena keserakahanku. Aku telah menghancurkan keluargaku sendiri. Pak Jamal menghela napas panjang. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kau masih punya kesempatan untuk menebus kesalahanmu, Rahman. Hidupmu dan Aini masih panjang. Jangan biarkan kutukan ini menghancurkan segalanya. Namun kata-kata itu tak mampu mengusir bayangan kesedihan yang menyelimuti Rahman. Ia merasa dirinya terlalu hina untuk memulai kembali. Aini yang mendengarkan percakapan itu dari tempat tidur akhirnya bersuara. Meski lemah, ia mencoba menunjukkan sedikit kekuatan yang tersisa. Rahman, aku tahu kita kehilangan banyak hal. Tapi, aku ingin kau tahu, aku masih di sini. Kita masih punya satu sama lain. Rahman menoleh menatap Aini dengan mata penuh air mata. Kata-kata istrinya itu menembus dinding penyesalan yang telah ia bangun di dalam hatinya. Ia menyadari, meski telah kehilangan anak mereka, Aini masih ada di sisinya. Dan selama mereka bersama, harapan masih bisa diperjuangkan. Namun, kehidupan setelah kehilangan itu tak pernah sama. Rahman menjual seluruh harta benda mereka yang tersisa untuk membayar utang-utang yang menggunung. Ladang mereka yang dulu subur kini tandus, dan rumah yang dulu ramai dengan canda tawa kini sepi dan penuh kehampaan. Rahman dan Aini akhirnya meninggalkan desa itu, membawa luka yang tak terlihat di hati mereka. Mereka berusaha memulai hidup baru di tempat yang jauh dari bayangan masa lalu.
Namun di setiap langkah mereka tahu bahwa kenangan akan anak mereka dan kutukan yang membawa kehancuran itu akan selalu membayangi mereka. Langit senja memerah ketika Rahman dan Aini berjalan meninggalkan desa itu, hanya membawa satu tas berisi pakaian dan kenangan pahit. Di kejauhan suara burung hantu terdengar, seakan menjadi penutup bagi babak tragis dalam hidup mereka. Di bawah bayangan malam yang perlahan turun, Rahman berjanji pada dirinya sendiri. Jika ada satu hal yang bisa ia lakukan untuk menebus semua kesalahannya, itu adalah memastikan bahwa ia dan Aini tetap bertahan, meski dunia seakan telah menghukum mereka tanpa ampun. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.